akan kembali menjelaskan topik kata sebut sesi yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata sebut terdiri dari kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti orang, dan kata nama. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara terpisah mengenai kata ganti orang atau personal pronouns. Umumnya, kalau seseorang menyebutkan dirinya dalam kalimat, contoh, Marilyn mau makan. Dia menggantinya dengan saya mau makan. Atau, kalau saya ingin menyapa Anda semua di kelas ini, saya tidak mungkin menyebutkan nama Anda satu persatu. Maka, saya menggantikan orang-orang dalam kelas ini dengan satu kata saja. Misalnya, kalian harus rajin belajar. Jadi, nama-nama pada orang yang ada di kelas ini saya ganti dengan cukup satu kata, kalian. Nah, dalam bahasa Ibrani juga dikenal kata ganti orang. Umumnya kata ganti orang selalu menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Atau nanti yang ada kaitannya dengan kata kerja, kata ganti orang dalam kata kerja menegaskan subjek yang sudah terkandung dalam kata kerja. Ini akan saya jelaskan tersendiri, terpisah pada sesi yang lain, yaitu kata kerja. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang hanya memiliki dua aspek. Tetapi dalam bahasa Ibrani, mirip dalam bahasa Inggris, memiliki tiga aspek. Aspek yang pertama adalah persona. Personanya orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Lalu aspek yang kedua adalah jenis bilangan. Dia menjadi orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, atau jamak. Orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Aspek yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, ini yang membedakan dengan bahasa Indonesia. Orang pertama, baik tunggal atau jamak, selalu netral karena sebutannya sama. Tetapi untuk orang kedua dan ketiga dibedakan dalam jenis kelamin. Ada orang kedua tunggal feminin, orang kedua jamak feminin. Ada orang ketiga tunggal feminin, ada orang ketiga jamak feminin. Atau orang kedua tunggal maskulin, orang kedua jamak maskulin, dan orang ketiga tunggal maskulin, serta orang ketiga jamak maskulin. Penjelasan saya tadi akan nampak pada tabel di bawah ini. Untuk tunggal, persona pertama dalam bahasa Indonesia disebut aku, dalam bahasa Ibrani ani atau anoki. Ini berlaku baik untuk maskulin atau feminin. Jadi sama. Untuk orang kedua tunggal maskulin, sebutannya dalam bahasa Ibrani adalah atta. Berarti engkau atau kamu. Untuk orang kedua tunggal feminin, dalam bahasa Ibrani disebut at. Berarti engkau atau kamu. Untuk orang ketiga maskulin tunggal disebut who. Dalam bahasa Indonesia berarti dia. Untuk orang ketiga tunggal feminin dalam bahasa Ibrani disebut he.
Nah, untuk jamak, orang pertama jamak dalam bahasa Indonesia disebut kami atau kita. Dalam bahasa Ibrani disebut anaknu, yang bisa dikenakan kepada maskulin juga feminin. Sementara orang kedua jamak untuk maskulin disebut atem. Atem yang berarti kamu atau kalian. Orang kedua jamak feminin dalam bahasa Ibrani disebut aten. Jadi tinggal mengubah mem dengan nun. Atem dan aten untuk feminin. Orang ketiga jamak maskulin dalam bahasa Ibrani disebut hemma atau mereka. Sementara orang ketiga jamak feminin dalam bahasa Ibrani disebut henna atau mereka. Bisa juga untuk maskulin disebut hem dan feminin disebut hen. Nah, kata ganti orang berfungsi sebagai subjek, seringkali ya, berfungsi sebagai subjek dalam kalimat nominal atau kalimat tanpa kata kerja. Ini adalah contoh dalam Alkitab penggunaan kata ganti orang. Ani Yehwa, akulah Tuhan. Ata haish, engkau adalah orang itu. Atau akim anaknu, kita sekalian adalah saudara. Demikian penjelasan untuk kata sebut, secara khusus kata ganti orang, sesi yang kedua. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Tuhan Yesus memberkati.